sentra manggis Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya. Dan kali ini kita akan mengikuti pemilik pemilik manggis untuk mengambil manggis atau memetiknya. Yuk kita lanjut ke kebun manggis. Nah ini contohnya teman-teman, pohon manggis ya, walaupun masih kecil di sini sudah berbuah kelihatan, baru sebesar tangan tapi sudah ada berbuah ya. Di sini memang sentra manggis, jadi pohon manggisnya itu benar-benar subur, di sini banyak. Mana po? Halus dan suara iya dan suara Nah ini teman-teman contoh buah manggis yang jelek ya mungkin. Jadi masih muda tapi ini sudah terjatuh manggisnya. Nah di bawah juga masih banyak. Jadi di sini betul-betul manggis sangat banyak sekali. Nah, tuh. Ini juga lumayan matang, tapi sudah jatuh ya. Ini tidak bisa kita coba buka. Walaupun belum matang, tapi dalamnya masih bisa dimakan ya. Jadi masih sudah bisa dimakan. Coba kita makan. Manis. Lanjut. Halus dong suara ieu dong. Suara naon pangiratna cocok nih. Apa di kebun pisang? Kita masuk ke kebun manggis di sini. Kalau kita mencarinya nggak ngambil ya, cari di bawah yang jatuh, pasti bakal dapat banyak. Ini soalnya sangat banyak sekali. Ini sudah tidak terambil sama petani. Ini udah banyak ya, kita buang aja yang belum matang. Loh. Ini sudah warnanya sudah matang ya, kita buka. Jadi kalau butuh manggu atau manggis, kalian sebenarnya tidak perlu beli, ke sini aja datang. Di sini sangat banyak sekali. Manis. Oh, di sini ada lagi. Banyak. Jadi di bawah itu manggisnya sudah nggak pada dibawa ya sama petaninya. Ini yang jatuh. Kita buka lagi, kita makan banyak. Ya. Nah ini teman-teman, kalau petani mau ngambil manggis atau metik manggis, di sini ada seperti wadah ya, bukan seperti emang wadah untuk buah manggisnya. Ini sudah bawa 2, kemudian bawa ini juga. Ini katanya disimpan di sini. Jadi nanti kalau kita dapat manggis di atas, dimasukkannya ke sini. Kita coba ngambil manggisnya. Indah dan
Oh, poho. Manggis atau Gracenia mangostana adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari semenanjung Malaya dan menyebar ke Kepulauan Nusantara. Tumbuh hingga mencapai 7-25 meter. Buahnya juga disebut manggis, berwarna merah keunguan ketika matang, meskipun ada pula varian yang kulitnya berwarna merah. Buah manggis dalam perdagangan dikenal sebagai ratu buah, sebagai pasangan durian si raja buah. Buah ini mengandung dan mempunyai aktivitas anti-inflamasi dan antioksidan. Ini teman-teman, kita sudah berada di atas ya, mau mengambil manggis. Nah, katanya kalau kita mengambil manggis itu yang kayak gini, jadi warnanya itu belum matang sekali ya. Dan awas jangan sampai ini kayak kupingnya atau apa ini jangan sampai terlepas. Jadi kita ngambilnya kayak gini aja. Nah, jadi ini jangan sampai terlepas kupingnya. Nah, warnanya juga harus yang bagus itu yang belum matang. Dan kalau ini ada getah-getah kayak gini, kayak katanya itu kurang bagus ya untuk kualitas si manggisnya. Jadi tapi diambil aja gak apa-apa. Ini contohnya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau sudah di atas lebih mudah ya metiknya kayak gini. Ini masih, nah kalau ini mulus ada getah ini kurang baik ya. Ini kalau yang masih muda-muda itu tidak diambil. Ini saya berada di atas, lihat ke bawah. Jadi saya sedang membantu si petani tersebut untuk teman saya itu untuk mengambil manggis ya. Nah, ini sebelah sana juga ada, kita ambil. Di posisinya itu sangat mudah-mudah diambil ya. Ini kupingnya jangan sampai lepas kupingnya. Nah, ini dimasukin ke sini. Kemudian ini ada lagi satu. Tahun kita ambil lagi. Dah? Tapi tidak saya super. Udah orangnya naman. Tapi kamar-kamar ini menang. Kan nanggal di apa pon super. Pugu baru etan tuh loba getahan. Dan katanya teman-teman itu mengkonsumsi manggis itu bisa mencegah kita atau kebal tubuh kita terhadap virus corona. Nah, ini kita dapat. Nah, di sini kalau kayak gini itu termasuk kupingnya kan ada yang gini itu termasuk jelek ya. Tapi si manggisnya ini mulus, cukup mulus ini si manggisnya. Nah, gitu. Dan di sini masih banyak sekali, cuma ya emang dia berada di ketinggian lumayan tinggi. Dia harus hati-hatiin juga. Taluhuran maneh pisan aya. Tuh, itu di sebelah sana itu juga sedang ngambil ya dari atas tuh. Kelihatan itu ada petani yang sedang ngambil. Bukan petani sih, teman saya. Yang sedang ngambil manggis. Ayo kita, karena sudah ngambil ya, kita sudah saja ini di atasnya. Mang, iya nu ngagapuy ka dia nu batur, Mang. Oh. Ini dekat. Jadi kebunnya itu berseberangan sama itu sama kebun orang lain, beda batas, tapi dahannya itu ke sini. Tapi itu milik orang lain, jadi jangan diambil. Nah, teman-teman, ini hasil ngambil saya
hasil ngambil saya dapat segini. Ini teman saya itu masih di atas ya, yang punya manggisnya. Kita lihat di sini ada manggis yang berupa-rupa, berbeda-beda ya. Katanya di sini karena lagi musim hujan, jadi si manggisnya itu kebanyakannya BS ya. BS di sini itu maksudnya termasuk ke barang sisa, jadi bukan kualitas super. Tapi untuk kualitas super juga ada kalau salah satunya. Jadi nanti itu kalau sudah sama petaninya dipanen, si manggis ini langsung dijual atau distorkan ke Los Manggu yang ada di daerah Puspahyang. Kemudian di sana langsung disortir sama pegawainya. Kalau untuk manggis yang super itu katanya untuk 1 kilo ini harganya 16.000, dan untuk 1 kilo bisa 5 sampai 6 buah ya, tergantung 5 sampai 10 buah tergantung besar kecilnya si manggis ini. Kemudian kalau yang kualitasnya BS atau di sini, nah kalau yang bagus itu pertama itu di sini kuping si kelopak daunnya, kelopak buahnya itu masih utuh. Kemudian si buah manggisnya itu juga mulus ya. Nah kayak gini mulus buah manggisnya juga. Nah jadi kelopaknya juga masih utuh, kemudian manggisnya juga mulus. Terus tidak ada getah-getah kayak gini. Nah ini termasuk ada getah-getah. Nah kalau yang getah, yang banyak getahnya katanya itu ini maksudnya ke kualitas BS, dan harganya itu 1 kilonya sekitar 2.500 atau 3.000 ya. Jadi benar-benar murah sekali kalau untuk manggis yang kualitasnya BS gitu. Terus kemudian di sini saya kira-kira dapat 4 kilo lah, 4 kilo ya. Lumayan, ini juga ngambilnya susah karena pada jauh-jauh saya tidak menggunakan alat atau pengait. Kalau di sini namanya gantar, tidak menggunakan gantar. Galah, tidak menggunakan galah katanya. Jadi lumayan susah, tapi alhamdulillah. Barusan juga ngambilnya saya menggunakan tas, karena untuk tas kantung untuk ngambil manggisnya itu dipakai sama itu yang lain. Nah sini ada yang, jadi sekarang itu katanya ada tidak besar-besar si manggisnya, tapi banyak yang kecil. Nah di sini kalau yang kecil biasanya petani itu tidak menyetorkannya ke Los Manggis, tapi memisahkannya untuk dikonsumsi di rumah, karena kalau dijual juga harganya kan tidak seberapa, jadi lebih baik dikonsumsi aja. Dan kalau untuk yang BS katanya, kalau yang kayak gini yang BS katanya itu nanti dibelinya itu kemudian si ini bakal dibikin obat ya, karena sekarang banyak ya obat-obatan yang terbuat dari manggis, karena ini khasiatnya juga sangat banyak. Dan sekarang itu katanya memakan buah manggis itu bisa menguatkan anti imun kita, supaya tubuh kita itu kebal ya dari virus katanya. Nah ini juga barusan ada yang jatuh dari atas. Ada yang jatuh dari atas. Kita coba buka aja ya satu, gak apa-apa. Pul, buka satu yang BS Pul. Kita coba lihat ya, kita bandingkan kualitas manggis yang asal dari Puspahyang dan yang dari luar, karena di Puspahyang itu termasuk ke los atau tempat jadi sentra manggis, dan dari tempat lain juga ada yang punya kebun manggis atau buah manggis, tapi dikumpulkannya atau ditempatkannya di sini. Jadi ini Puspahyang itu termasuk ke sentra manggis Kabupaten Tasikmalaya, bahkan Jawa Barat mungkin. Kita coba buka ya satu yang BS aja lah, biar si petaninya tidak rugi. Nah kayak gini kita buka. Nah, ini juga yang BS sebenarnya dalamnya itu bagus ya, tidak busuk atau tidak gimana, kualitasnya bagus. Nah, dan kita coba rasanya.
Rasanya juga manis, asli manis. Nih, mau? Pul dinya 2 pul. Dan baring Pul. Tuh 2 paling apa paling enak itu manggis yang tidak ada bijinya kayak barusan. Jadi manggisnya tidak biji. Begitulah. Dina gening euy nya eta keren aja. Bukan teh hiji-hiji kan nya teh. Oh, orang mah hiji-hiji biar ngaluntuh. Anjing deh. Dan dina gening euy. Nah, sekarang kita akan menyortir ya manggis yang besar dan sama yang kecil. Katanya kalau sebelum di apa namanya disetorkan atau dijual ke los manggunya, kita harus menyortir dulu antara yang besar dan yang kecil. Dan ini termasuk ke kualitas super. Jadi yang kualitas super itu tidak matang, cuma agak sedikit. Kalau sedikit matang ya, kalau di sini bahasanya barebe. Kita sortir dulu. Itu nu dikadekeun teh naon? Nu baradak. Batur lo senarya. Nah, ini yang kecil. Rope. Menang Kan ditayakan ya dan yang meureun. acan aji. Semua pangait itu. Oh pangait. Kan tapi kalau udah nih Mas yang nyabeula dahana potong pangkalna. Pangait kan anu power nya. Nyobong euy tungkul. Bae god lo ya menang. Dan hari ini kayak baradak. Alit gitu. Ayo, soalnya kok dia kenana? Orang ge acen teh mana. Orang mesti nyortir. Aduh. Nah, sabar. Wadahna wanang deui. Tuh kan itu. Orang ulah dia nih. Poek Betul. emang non poek? Alisnya bunyi. Tapi itu teh tas sholat subuh. Oh, kudu sholat subuh lah. Jamaah setengah 1 jamaah sholat subuh. Nah, nanti setelah beres penyortiran kita langsung ke tempat apa? Los Manggunya. Los Manggu. Kalau di Jawa Barat namanya ini Manggu. Bahasa Indonesianya manggis ya. Ini. Kita langsung berangkat ke sana. Kita langsung. Hah? Acem. Super. Salah tuh. Udah aku siapa mah digalian aing teu paham. Tingalikeun teh kitu badagna ada digali. Ya, kagalai sih ini. Beungeut kagali. Ini tidak Nah, untuk review manggis kali ini di daerah Puspahyang kita cukupkan sampai di sini aja. Nanti untuk selanjutnya kita akan jual si manggis ini ke sentra atau ke los manggis yang ada di dekat sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.